Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai garis atau kedudukan suatu garis dalam sistem koordinat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama memahami posisi garis terhadap sumbu X dan Y, yang kedua memahami jarak garis terhadap sumbu X dan Y, dan yang ketiga menggambar garis. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus review dulu materi garis dan sudut di kelas 7 ya. Nah, yang pertama garis A dan B saling sejajar, tidak saling menyentuh. Nah, yang gambar yang kedua, garis X dan Y saling tegak lurus karena saling memotong dan membentuk sudut 90 derajat. Dan yang ketiga, garis P dan Q saling berpotongan, saling memotong tapi tidak membentuk sudut 90 derajat. Nah, posisi garis terhadap sumbu X dan Y kita amati ya, garis L1, L2, L3 sama L4. Garis yang biru kita perhatikan ya. Garis L1, 2, 3, 4 semuanya saling sejajar dengan sumbu X. Kenapa sejajar? Karena L1, 2, 3, 4 tidak menyentuh sama sekali sumbu X. Jadi yang tidak menyentuh, tidak memotong, itu namanya saling sejajar. Kemudian saling tegak lurus terhadap sumbu Y, karena garis L1, 2, 3 itu memotong ya, dan titik potongnya itu membentuk sudut 90 derajat. Jadi tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, kemudian posisi garis terhadap sumbu Y dan X kita amati garis M1, 2, 3, 4 ya. Nah, M1, 2, 3, 4 itu semuanya saling tegak lurus terhadap sumbu X dan saling sejajar dengan sumbu Y. Kemudian amati garis N1 dan N2. N1 dan N2 dua-duanya saling berpotongan dengan sumbu X dan Y. Nah, kemudian menentukan jarak garis terhadap sumbu X dan Y. Caranya sama ya, kayak menentukan jarak titik. Nah, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan terhadap sumbu X. Nah, yang L2 1, 2, 3. Berarti 3 satuan terhadap sumbu X. L3 1, 2, 3, 4. 4 satuan terhadap sumbu X. Dan yang L4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan terhadap sumbu X. Jadi hitungnya dari garis dulu terus menuju sumbu X. Ini ditulis menggunakan tabel. Yang tadi ya ditulis. Nah, kemudian karena garis tersebut sejajar dengan sumbu X, maka jarak garis terhadap sumbu Y-nya 0. Enggak ada ya. Jarak ke sumbu Y-nya enggak ada. Nah, kemudian menentukan jarak garis M1, M2, M3, M4. Sama kayak tadi ya, dari garis dulu, garis M1. Nah, kita hitung ke sumbu Y dari garis ya, dari garis. Nah, lihat ya cara menentukan jaraknya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi M1 itu jarak ke Y-nya 5 satuan. M2 2 satuan terhadap sumbu Y. M3 2 satuan juga terhadap sumbu Y. M4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan terhadap sumbu Y. Jadi ngitungnya dari garis dulu menuju sumbu yang dituju. Karena karena sejajar dengan sumbu Y, maka jarak garis terhadap sumbu X-nya 0. Nah, sekarang kita akan praktek menggambar
sebuah garis. Perhatikan baik-baik ya cara menggambarnya. Contoh soal ya. Ini cara menggambar garis. Kita praktekkan. Nah, di sini soalnya gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X. Nah, kita gambar dulu ya koordinat kartesiusnya. Yang pertama, gambar dulu kartesiusnya. Jangan lupa tanda panah. Kasih nama ini sumbu X. Ini sumbu Y. 0, 1, jaraknya harus sama. Nah, katanya gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan. Nah, berarti garis L itu tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian di sebelah kanan. Terus apa lagi tadi? Berjarak 5 satuan dari sumbu Y. 5 satuan dari sumbu Y. Nah, kita dikotret dulu ya, di sini ditulis dulu syarat-syaratnya. Garis L itu harus tegak lurus sama sumbu X, terus harus ada di sebelah kanan, terus harus berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Oke, yang pertama kita harus tentukan dulu kalau misalnya tegak lurus berarti kesini ya, tegak lurus itu kesini nih, akan memotong sumbu X. Nah, sekarang kita lihat di sini jaraknya berapa satuan dari sumbu Y. Berarti 5 satuan dari sumbu Y ada di sebelah kanan, berarti kanan sebelah sini ya. Nah, hitung dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti si garisnya ada di sebelah sini. 5 satuan kan dari sumbu Y dan ada di sebelah kanan. Ini kanan, ini kiri. Kanan sudah, 5 satuan sudah, tegak lurus dengan sumbu X. Tinggal gambarkan. Set. Nah, ini adalah garis L. Udah gambarnya seperti ini. Gampang kan ya? Jadi harus dikotret dulu nih sebelum menggambar. Ini kotretannya. Perhatikan yang syarat-syarat berikut. Contoh soal yang kedua. Nah, jika ada garis A melalui titik B 4,5 dan titik C 4,-5, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, tetap yang pertama kita harus gambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar juga, tapi kalau lebih besar kita nggak apa-apa. Jangan lupa kasih nama ini X supaya tidak lupa ini Y. Zenon. Nah, setelah itu, karena di sini garisnya melalui titik B 4,5. Nah, titik B garisnya kita kotret ya. Garisnya katanya melalui titik B 4,5 dan titik C berapa? 4,5. Nah, sekarang kita harus menggambar dulu titik yang ini. Nah, ingat ya, ini banyak yang salah nih yang kemarin tugas. Titik B, 4,5 itu 4-nya X, 5-nya Y. Jangan ketuker, banyak yang ketuker ya. 4, lihat di sini positif, ini sumbu X. Lihat ini sumbu X, mana positif 4? Ini mah negatif, berarti yang positif di sini. Tandai dulu. Kemudian
Y-nya 5, 5-nya positif. Lihat di sumbu Y mana yang 5-nya positif. Nah, berarti di atas. Sekarang pertemukan yang titik yang tadi. Nah, caranya tinggal tarik garis putus-putus sampai yang sampai ketemu. Nah, ini berarti titik B. Jangan ketukar ya. Perlahan aja, step by step. Asal jangan sampai buru-buru tapi salah. Nah, kemudian yang C, lihat di sini, oh ini teh sumbu X, ini sumbu Y. Lihat sumbu X-nya 4. Oh, positif. Berarti di sini sama ya. Nah, min 5, oh berarti di bawah. Nah, yang ini. Nah, sama, satukan. Nah, tadi katanya garisnya si garis A itu melalui titik B sama C. Berarti titik B dan C kita tarik garis. Nah, pakai penggaris ya, titik garis. Nah, ini jangan lupa pakai tanda panah. Ini garis A namanya, ini garis A. Tamain. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kedudukan garis A terhadap yang pertama sumbu X, yang kedua sumbu Y. Nah, kedudukan garis A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba lihat. Ini garis A-nya ya, ini garis A-nya. Kira-kira terhadap sumbu X, ini sumbu X. Garis A dengan sumbu X itu garisnya saling apa? Ini nih ngebentuk apa nih? Siku-siku. Kalau ngebentuk siku-siku berarti dia saling tegak lurus, pinter. Berarti terhadap sumbu X-nya tegak lurus. Nah, kemudian sumbu Y, mana sumbu Y? Oh, ini sumbu Y nih, sumbu Y. Sumbu Y ini sumbu A. Wah, menyentuh nggak? Memotong nggak? Enggak, menyentuh tidak. Ini apa namanya? Kalau misalnya dalam paskibra itu kalau berbaris namanya sejajar. Berarti kedudukan garis A dengan sumbu Y itu saling sejajar. Sudah beres. Nah, ini kedudukan garisnya. Gampang banget ya. Jadi di sistem koordinat ini tidak ada hitung-menghitung perkalian, pembagian. Jadi hanya menggambar. Jadi kalian lihat videonya berulang-ulang, atau misalnya yang pertama kali kita lihat itu soalnya dulu. Nah, kemudian kita tulis dulu soalnya, kemudian di back atau mengulang melihat video sambil mengerjakan sambil melihat videonya. Dipahami videonya ya. Nah, tugasnya gambarlah garis K yang tegak lurus dengan sumbu X berada di sebelah kiri dan berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Nah, sama ya kayak contoh yang pertama. Jadi kalian tulis dulu tugasnya, kemudian sambil mengerjakan sambil melihat video. Nah, yang kedua, jika ada garis B melalui titik P 3,4 dan Q min 5,4, bagaimanakah kedudukan garis B terhadap sumbu X dan sumbu Y? Perhatikan di contoh soal nomor 2. Pokoknya
Tulis dulu soalnya, kemudian kerjakan sambil melihat video. Sedikit-sedikit, jangan terburu-buru, bertahap saja. Lihat dulu misalnya yang tegak lurus itu seperti apa, kemudian menulis atau menggambar titik. Yang ini titik 3,4, yang mana yang X, yang mana yang Y, Y-nya positif atau enggak, X-nya positif atau enggak. Nah, kemudian kerjakan soalnya. Terima kasih, cukup sekian penjelasan materi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.